Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwazinallah wa iyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua, bertemu, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita melanjutkan pelajaran yang ke-339, yaitu ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya sholat termasuk tiangnya agama. Barang siapa yang menghancurkan tiangnya, maka dia akan menghancurkan agama Islam. Dan tiang agama Islam adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan tiang agamanya. Oleh karena itu telah datang pada kita hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak mau sholat, alias dia meninggalkan sholat. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Rawahu Muslim. Sungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan ataupun kekufuran itu karena meninggalkan sholat. Artinya pembeda antara iman dengan kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah melakukan sebuah kekufuran. Begitu juga hadis Buraidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Jabir tadi riwayat Imam Muslim, hadis nomor 82 dalam riwayat Imam Muslim. Adapun hadis Buraidah riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka, maksudnya orang-orang ahlul kitab, adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Kemudian yang ketiga ada hadis Syakik bin Abdullah, seorang tabi'in yang disepakati tentang keagungan tabi'in ini rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali kufrun ghairas salati. Rawahu Tirmizi fi kitabil iman bi isnadin sahih. Kata Syakik bin Abdullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang sesuatu dari sebuah amal yang bisa mengantarkan kepada kekufuran kecuali sholat. Alias orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah melakukan sebuah kekufuran. Ya, dia telah meninggalkan sholat berarti dia telah melakukan sebuah kekufuran. Dalam hadis-hadis ini yang sudah kita sebutkan, ada beberapa poin yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya dalam hadis-hadis ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan dalam beberapa lafaz hadis Jabir bin Abdullah, inna baina rajul wa baina asyirki wal kufri tarkas sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur atau dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Begitu juga hadis Buraidah dengan lafaz al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-sholat. Itu perjanjian antara kita, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang kufur, maka perjanjiannya adalah sholat. Siapa saja yang sholat maka dia adalah
beriman, siapa saja yang meninggalkan sholat berarti dia telah berbuat kufur. Ya. Begitu juga dalam hadis atau asar yang disebutkan oleh Syakik bin Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali kufrun ghairas salat. Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam Kitabul Iman dengan sanad yang sahih. Bahkan disebutkan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Nasr dalam Ta'zim Qadri Salat nomor 948, juga dalam Musannafnya Imam Ibnu Abi Syaibah, dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Ya, dan disahihkan juga oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari daerah keimanan. Ya, dari sini kita bisa ambil faedah yang kedua, bahwasanya asar-asar atau khobar ini, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya sengaja, ya, sampai keluar waktunya sengaja. Ya, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam Bahjatun Nazirin jilid yang kedua halaman 251, beliau mengatakan zakarul khabara ad-dala ala anna tarika sholati hatta kharaja waqtaha atau hatta kharaja waqtuha muta'ammidan la yukaffar bihi kufrun yukhriju bihi al-millah. Tsumma saqata tahtahu hadis Ibnu Umar fil jam'i bainas sholatain. Khobar-khobar ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya sengaja, sampai keluar waktunya dalam keadaan sengaja, kata beliau, la yukaffar bihi kufrun yukhrijuhu bihil millah, tidak dikufurkan, tidak dikafirkan sampai keluar dari agama Islam. Ya, kemudian disebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma fil jam'i baina sholatain. Ya, fil jam'i baina as-sholatain. Intinya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu, ya, termasuk orang yang telah melakukan dosa besar. Bahkan kalau dia sengaja bahkan nggak pernah sholat sama sekali, maka ini bisa mengakibatkan seseorang itu keluar dari daerah keimanan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya anna tarika sholat kafir, orang yang meninggalkan sholat itu kufur, mukhrijan anil millah, kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Fallazi la yusalli asyaddu minal yahudi wan nasara, orang yang enggak sholat itu lebih parah daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kalau menyembelih, ya, mereka sembelihannya masih bisa dimakan. Adapun orang-orang yang tidak melakukan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, kata beliau, amma tarikus sholati lau zabaha fa inna zabihatahu la tahil. Orang yang meninggalkan sholat maka sembelihannya enggak halal. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat, kalau misalnya dia adalah seorang wanita, ya, dia enggak sholat, maka tidak halal bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi dia. Tidak halal. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang kelima halaman 100. Ya, ketika menjelaskan tentang hadis atau riwayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya kalau misalnya wanita yang meninggalkan sholat, maka tidak halal bagi laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Walau kanat nasraniyatan jaza an yatazawwajal muslim. Kalau wanita Nasrani, ya, masih boleh. Tapi kalau seorang wanita itu tidak sholat, walaupun dia ngaku-ngaku Islam, ya, tapi nggak pernah sholat, maka tidak halal bagi laki-laki muslim untuk menikahinya. Begitu juga kalau misalnya ada wanita Yahudi, ya, dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, masih boleh dalam agama Islam. Saking kerasnya ancaman seorang yang meninggalkan sholat. Ya, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Tarikus sholat la yukiru ala tarkis sholat, bal yuqali sholli wa illa qatalnaka. Wal yahud wan nasrani yukiru ala dinihi imma bimu'ahadatin aw isti'manin aw zimmatin. Fadala zalika ala anna tarka sholat a'zam minal yahudiyyah wan nasraniyah.
Begitu juga orang yang meninggalkan sholat, ya, mereka telah keluar dari agama Islam, bahkan diancam dibunuh di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah." Muttafaqun alaihi. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Artinya berarti kalau dia tidak melakukan sholat berjamaah, dia tidak sholat, maka darahnya halal. Ya, darahnya halal. Beda sama orang Yahudi, kalau misalnya tinggal di kalangan kaum muslimin, maka mereka ada penetapan dari kaum muslimin. Imma bisa jadi dia adalah orang yang disebutnya kafir mu'ahad, yang ada perjanjian, ya tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Begitu juga atau kafir musta'man, orang kafir musta'man yang ada perlindungan keamanan dari pemerintah, misalnya karena dia turis, ya maka nggak boleh dibunuh. Atau mungkin kafir zimmi yang mereka ya tinggal di wilayah kaum muslimin dan mereka membayar membayar jizyah, mereka membayar upeti kepada pemerintahan kaum muslimin. Maka tiga jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Adapun orang yang ngaku muslim tapi nggak sholat, ya maka Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas, memerangi manusia yang tidak mau sholat, ya sampai sedemikian besarnya orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga hadzal amr allazi tahawanu bihin nas al-yaum. Ini perkara yang dianggap sepele oleh manusia, yang mereka menyepelekan meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Ya, karena mereka nggak mendapatkan sanksi di dunia. Ya, nanti di akhir baru akan diberikan sanksi. Adapun sanksi di dunia, kalau misalnya kita mengetahui, maka tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Orang yang nggak sholat berarti ya tidak halal sembelihannya. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, mereka masih dihalalkan sembelihannya, dimakan oleh kaum muslimin karena mereka membaca atau mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka ahlul kitab. Adapun orang yang meninggalkan salat maka sembelihannya tidak halal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Begitu juga wanita yang tidak salat, maka tidak halal bagi laki-laki muslim untuk menikahinya. Ya, kalau misalnya ada wanita yang ngaku-ngaku muslim kemudian dia tidak salat, maka tidak halal bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita tersebut. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Karena dia tidak sholat. Kalau misalnya udah terjadi gimana Ustaz? Seorang laki-laki muslim taat menikahi wanita yang tidak sholat. Maka dikatakan bahwasanya nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Kalau dia sampai hubungan badan maka dihukumi zina. Wal'iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan waliyu'lam anal insan idza taraka shalat wa aqada lahu ala imra'atin fa inna nikaha ghairu sahihin walau jama'aha fa innahu yujami'uha bizina wal'iyazubillah. Begitu juga kalau misalnya kita ketahui seorang wanita yang tidak sholat kemudian dinikahi oleh lelaki muslim, maka pernikahannya nggak sah. Ya, pernikahan tidak sah. Kalau dia menyetubui hubungan badan dengan wanita yang tidak sholat tersebut, maka dihukumi zina. Wal'iyazubillah. Ya, sehingga nikahnya otomatis fasakh, otomatis rusak dan wajib memisahkan diri, alias talak, ya, alias cerai. Kecuali kalau wanita itu mau bertaubat, dia mengaku dirinya muslim, kemudian dia sholat, maka nikahnya dilanjutkan. Dilanjutkan, ya, fayabqa ala nikahihi, ya, maka pernikahan dilanjutkan. Waliyu'lam aidan anna tarikas salat idza mata ala tarkis salat fa innahu la yugassal wa la yukaffan wa la yusalla alaihi wa la yudfan ma'al muslimin wa la yud'a lahu birrahmah wa la tanaluhu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang nggak mau sholat, nggak pernah sholat sama sekali, maka kalau dia meninggal, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan tidak boleh didoakan dengan doa rahmat.
dan dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kalau misalnya ada orang yang ketahuan nih nggak pernah sholat walaupun ngaku-ngaku muslim, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dikuburkan dengan pakaiannya yang menempel di tubuhnya, dan kemudian dibuatkan lubang yang jauh dari pekuburan kaum muslimin, kemudian dikubur di situ. Iya, kubur di situ. Nggak boleh dikuburkan di dekat kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena dia dihukumi kafir. Nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Karena nanti pekuburan kaum muslimin akan terganggu dengan jasad orang tersebut. Hal nabqa jifatuhu lil kilab ta'kuluhu wa nahnu nusyahid. Apakah kita biarkan jasadnya orang yang nggak sholat itu dimakan oleh anjing misalnya, dimakan oleh binatang buas, sehingga kita melihatnya demikian? Maka jawabannya tidak. Tetapi tetap dikubur, tapi dikubur dengan cara seperti tadi tuh. Iya, dengan pakaian yang menempel di tubuhnya, kemudian dibuatkan lubang, kemudian langsung ditanam di situ. Tidak ada memandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslim, dan tidak boleh didoakan dengan doa rahmat seperti itu. Iya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innahu yuhsyaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Bahwasanya orang tersebut itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang ru'asaul kufur, ya, pembesar-pembesar orang-orang kafir. Fir'aun tahu sendiri, musuhnya Nabi Musa alaihissalam, rajanya Togut. Haman, menterinya Fir'aun. Qarun, ya, juga demikian. Wa Ubay bin Khalaf di zaman Nabi SAW, orang kafir yang membenci Islam. Dia tidak akan dikumpulkan nanti dibangkitkan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak. Ya, kenapa? Karena dihukumi kafir. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui ini termasuk ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari masjid. Apalagi laki-laki, dan sudah kita sebutkan keutamaan apa? Sholat berjamaah. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala rabbu azza wa jal unzuru hal ya abdi min tatawu'in fayukammalu minha man taqasa minal faridah. Summa takunu sa'ira a'malihi ala hadza, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalat, hadis nomor 733, Imam Tirmizi dalam Kitabus Shalat, bab ma jaa'a anna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat, nomor 378, dan juga riwayat Imam Nasai dalam Kitabus Shalat nomor 461. Ya. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian apa yang kita katakan berkaitan tentang hadis, bahwasanya yang akan dihisab oleh Allah pertama kali adalah masalah darah. Darah. Maka kita katakan, ya, kedua hadis ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Karena dalam hadis yang sahih, dalam syarah Imam Tirmizi disebutkan oleh Imam Al-Iraqi dan juga dibawakan oleh Syekh Mubarakfuri, ya, Al-Hafiz Abi Al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri yang wafat tahun 1353 Hijriyah dalam Tuhfatul Ahwazi di jilid yang kedua halaman 488. Beliau mengatakan qala al-Iraqi fi syarh Tirmizi. Ya, Imam Iraqi mengatakan dalam syarah Tirmizi disebutkan la tu'arad bainahu wa bainal hadis sahih. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih yang berbunyi inna awwala ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Sungguhnya yang pertama kali akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah tentang masalah darah. Nah, masalah darah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini disebutkan bahwasanya hadis Abu Hurairah
Yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Maka kita katakan, beliau pun menjawab di sini, kedua hadis ini tidak bertentangan. Fa hadisul bab mahmulun ala haqqillahi ta'ala. Adapun hadis Abu Hurairah ini berkaitan tentang haknya Allah, salat, ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dihisap adalah salat. Ya. Adapun hadis yang sahih yang tadi disebutkan inna awwala ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima, ya, nanti pada hari kiamat yang akan diputuskan pertama kali ada tentang masalah darah. Ini yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan hak manusia. Ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, fa ayyuhuma yuqaddam muhasabatul ibad ala haqqillah au muhasabatuhum ala hukukihim? Mana yang pertama kali didahulukan? Apakah hal yang berkaitan dengan hak Allah yaitu salat, atau yang berkaitan dengan hak manusia yaitu masalah darah? Maka dijawab oleh para ulama, yang disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Ahwazi jilid 2 halaman 488, beliau mengatakan anna hadza amrun tauqifi wa zawahirul ahadits dalatun ala anna allazi yaqa'u awalan al muhasabah ala huquqillahi ta'ala qabla huquqil ibad. Intaha. Beliau menyebutkan perkataan Imam Iraqi dilanjutkan tentang masalah ini. Yang zahir masalah ini adalah masalah yang sifatnya tauqifi, ya, yang berkaitan harus ada dalilnya. Ya, masalah tauqifi harus ada dalilnya. Wa zahirul ahadits, dan dari zahir hadis-hadis yang sudah kita baca tadi menunjukkan bahwasanya yang pertama kali yang akan dihisap adalah berkaitan dengan haknya Allah. Itu salat. Baru berkaitan dengan hak hamba. Itu masalah darah, dalam masalah darah. Oleh karena itu ini merupakan perhatian yang sangat penting bagi orang-orang yang tidak mau sholat. Hati-hati tuh. Kalau misalnya kita punya saudara, kita punya handai taulan, ya, atau anak, ataupun keluarga, saudara, orang tua mungkin bahkan, ataupun istri, ataupun suami yang nggak sholat, maka tarik tangannya agar sholat. Paksa. Ya, daripada tidak sholat nanti kalau mati jadi bangkai, ya, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Ini dia nggak sholat sama sekali, maka hukumnya seperti itu. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mau sholat, bagi orang yang meninggalkan sholat. Ustadz, kalau misalnya dia pernah sholat, walaupun seumur hidupnya cuma sekali doang tuh sholatnya, maka berarti dia pernah sholat ketika itu. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama, apakah dia dikafirkan atau tidak. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, dia tetap dikafirkan karena dia meninggalkan sholat sengaja. Ya, dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia tidak dikafirkan, tapi fasik sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin rahimahullah taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya benar, kalau salatnya baik, maka dia telah beruntung. Ya. Anjaha wa aflaha, ya, aflaha wa anjaha. Al-falah bimana al-fauz, dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan. Dan dia telah anjah, dia telah selamat dari azab yang sangat keras nanti pada hari kiamat. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in fasadat, kalau ternyata sholatnya rusak, sholatnya nggak benar, sholatnya belentang-belentong, atau mungkin mepet-mepet di akhir-akhir waktu. Kalau suruh sholat, iya, dibangunin, iya, tidur lagi. Dia sholatnya di akhir waktu, ya. Subuh sholatnya udah matahari terbit, udah terang, baru sholat. Zuhur sholatnya udah mau asar. Asar sholatnya udah mau maghrib. Maghrib sholatnya udah mau isya. Iya. Maka orang yang seperti ini, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, ya, mereka sholatnya sahun, mereka sholatnya lalai. Mereka sholatnya lalai dalam sholatnya. Mereka mengakhirkan waktu sholat. Tentu saja ini dosa besar. Ini dosa besar. Nggak boleh kita mengakhirkan sholat, nggak boleh. Ya, kalau bisa sholat tepat waktunya, ketika azan berkumandang langsung siap-siap wudu, kemudian sholat di awal waktu. Maka ini orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Fa in sholahat
faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, maka dia telah beruntung, dia akan dapatkan pahala besar, dia akan diselamatkan dari azab neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya nggak benar, tadi menganggap remeh di akhir waktu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, maka kata Nabi SAW, faqad khaba wa khasira. Ya, maka sholatnya, maka dia telah merugi. Khaba maknanya adalah bihurmanil masubah, dia tidak mendapatkan pahala. Khasira, ya dia telah merugi. Nanti di akhirat dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Sehingga dia tidak mendapatkan keberuntungan dari Allah berupa nikmat yang sangat besar. Fa'inin taqasa min faridatihi syai'an. Tapi kalau misalnya ternyata sholatnya ada yang kurang. Biasa orang kalau sholat mikirin utang, ada mikirin, aduh belum bayaran anak sekolah, aduh belum anak pesantren belum bayaran, belum SPP, oh listrik belum dibayar, air tunggakan 2 bulan misalnya, ada cicilan motor, oh macam-macam. Keingat semua dalam sholat. Sampai kunci motor di mana ya? Aduh tadi taruh di mana? Keingat di dalam sholat. Kadang-kadang sholatnya nggak khusyuk, kadang-kadang sholatnya kurang tumakninah dan seterusnya. Maka itu ada kekurangan dalam sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbu azza wajal, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Coba lihat dari hambaku ini, dia pernah melakukan sholat sunnah nggak? Sholat sunnah diantaranya qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian ada 2 rakaat sebelum asar, ya ini sholat sunnah mutlak, ya tidak ditekankan. Kemudian ada 2 rakaat sebelum maghrib, ini juga sholat sunnah mutlak, tidak ditekankan. Yang ditekankan adalah 2 rakaat ba'da maghrib. Ya, ba'da maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, ini juga tidak ditekankan, ini sholatnya mutlak. Dan 2 rakaat setelah isya. Ini sholat rawatib. Belum lagi sholat duhanya, sholat sholat malamnya, sholat witirnya, yaitu sholat-sholat sunnah. Maka sholat-sholat sunnahnya itu akan menyempurnakan, menutup, menambal lubang-lubang dari sholat wajib. Ya, makanya kita diperintahkan untuk menjaga sholat sunnah juga. Fayukammalu minha man taqasa minal faridah. Maka salat sunnah itu akan menambal dari yang kurang dari salat-salat wajibnya. Summa takunu sa'ira a'malihi ala hadza. Kemudian amalan-amalan yang lainnya juga diperlakukan seperti ini. Dari sini kita bisa ambil faidah, siapa yang menjaga salatnya, ya baik salatnya, maka amalnya juga baik. Tapi sebaliknya, kalau dia ternyata salatnya buruk, jelek, gak teratur, suka meninggalkan salat, bahkan dia mengulur-ulur waktu, sholat di akhir-akhir, maka amalnya juga rusak. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini besar kepada hambanya. Rahmatullahi ala ibad fi ibadihi azimatun. Ya, rahmat Allah kepada hambanya ini sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berupa salat-salat sunnah, yang mana salat sunnah itu akan menambal kekurangan dari salat wajib. Yang terakhir, ya, amatu a'malihi al-mafruḍa in kana fiha naflun atammaha minha hatta idza ma zadat hasanatuhu wa ghalabat ala sayyi'atihi dakhala al-jannah bi rahmatillahi lahu. Ya, kebanyakan amal-amal hamba yang sifatnya wajib itu bisa disempurnakan dengan amal-amal yang sunnah. Sehingga ya, amalan-amalan yang sunnah itu bisa menambal kekurangan amalan-amalan yang wajib. Sehingga dia bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja ini atas karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ajmain, hendaknya kita introspeksi diri, jangan sampai kita meninggalkan sholat, ya jangan sampai kita meremehkan sholat, jangan sampai kita menganggap sepele yang namanya sholat. Perkara yang sangat besar yang tadi sudah disebutkan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya orang yang nggak sholat sama sekali, sembelihannya nggak halal. Kalau dia mau nikah sama wanita muslimah, maka tidak diperkenankan. Begitu juga seorang wanita yang tidak mau sholat. Begitu juga kalau misal terjadi pernikahan, maka pernikahannya tidak sah, dianggap tidak sah. Bahkan kalau berhubungan badan dianggap zina, na'udzubillah. Dan tentu saja yang paling keras ancaman bagi orang yang nggak mau sholat adalah mereka dihukumi kufur, keluar dari agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa menjaga sholat wajib yang Allah perintahkan dan juga menjaga sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.